Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Perikanan Pancing Ulur Tuna di Perairan Majene, Keragaman dan Perspektif Keberlanjutan. Indonesia memiliki potensi ikan tuna yang melimpah, berada di perbatasan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berpeluang menjadi yang terbesar dalam memproduksi ikan tuna dunia. Hanya saja, produksi yang ada belum optimal. Dilihat pada gambar, berdasarkan data Food and Agriculture Organization atau FAO, pada tahun 2016, Indonesia menyumbang hampir 16% atau 1,2 juta ton dari total sekitar 7,7 juta metrik ton ikan tuna dunia. Sementara itu, volume ekspor tuna Indonesia mencapai 198.131 ton dengan nilai 569,99 juta US dollar pada tahun 2017. Jenis ikan tuna cukup beragam. Dilihat pada gambar, ada tuna mata besar atau Big A tuna, madidihang atau skipjack tuna, albacore, cakalang atau yellowfin tuna, dan tuna sirip biru atau bluefin tuna. Dengan harga yang terjangkau, ikan tuna memiliki kandungan nutrisi tinggi untuk mengatasi permasalahan gizi buruk yang masih banyak terjadi di Indonesia. Selain itu, protein yang tinggi, tuna juga mengandung vitamin A, D, B6, B12, dan kaya akan mineral. Ikan tuna juga kaya akan omega 3, lebih tinggi daripada daging ayam dan daging sapi, yang bermanfaat menjaga kolesterol dan jantung. Selanjutnya bisa kita lihat pada tampilan gambar di slide kedua, yaitu wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia. Pada gambar tersebut menunjukkan sumber daya perikanan tuna Kabupaten Majene merupakan bagian dari perairan Selat Makassar, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia WPP NRI 713. Melihat kondisi geografis Selat Makassar dan sebagian Laut Flores yang merupakan perairan laut dalam yang merupakan habitat sumber daya perikanan tuna. Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/Kepmen/KP/2015 tentang RPP tuna cakalang dan tongkol sebagai salah satu upaya pengelolaan perikanan tuna. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPP tersebut, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Western and Central Pacific Fisheries Commission melakukan inisiasi penyusunan harvest strategi pengelolaan perikanan tuna di perairan kepulauan Indonesia, khususnya WPP NRI 713, 714, dan 715. Melangkah ke penjelasan berikutnya, terdapat gambar kapal yang ditandai dengan huruf A, pancing ulur perairan dalam yang ditandai dengan huruf B, dan pancing perairan permukaan yang ditandai dengan huruf C. Selengkapnya saya akan menjelaskan gambar yang telah disajikan. Bisa kita lihat bersama, yaitu gambar pertama adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan tuna di Kabupaten Majene, yang merupakan kapal kayu dengan rata-rata ukuran panjang 15 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1,5 meter. Jika didefinisikan, bentuk kapal sedikit lebih pipis jika dibandingkan dengan kapal pancing ulur di wilayah lain. Kapal penangkap ikan tuna yang berasal dari Kabupaten Majene ini merupakan kapal berukuran kecil yang dikategorikan sebagai small scale fisheries. Perikanan skala kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam menyebutkan nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar, yaitu 10 gross tonnage. Kemudian gambar di samping adalah dua gambar yang disebut alat tangkap. Alat tangkap yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu gambar B, pancing ulur perairan dalam, dan gambar C, pancing perairan permukaan yang digunakan untuk menangkap ikan tuna di Kabupaten Majene. Pancing ulur perairan dalam terdiri dari tali, pemberat, dan mata pancing. Panjang tali pancing yang digunakan adalah 300-500 meter dengan menggunakan bahan monofilamen berukuran nomor 200 dengan diameter lebih 0,15 mm dengan ukuran pancing nomor 3-5. Pemberat yang digunakan terbuat dari timah dengan berat antara 0,25 sampai 0,5 kg.
Kemudian, pancing ulur permukaan terdiri dari rangkaian pancing dengan tali utama mencapai panjang 50 meter dengan tali cabang dan pancing yang berjumlah 20 buah yang terikat setiap 0,5 meter dari tali utama. Mata pancing yang digunakan lebih kecil, yaitu berukuran nomor 7-8. Selanjutnya, daerah penangkapan dan komposisi hasil tangkapan. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar, daerah penangkapan armada pancing ulur ini berada di perairan Selat Makassar, yang komposisi hasil tangkapannya ini didominasi oleh sumber daya ikan madidihang atau yellowfin tuna dengan rata-rata lebih dari 90%, sedangkan sisanya adalah sumber daya ikan dari ikan tuna mata besar yang tidak tertangkap dalam setiap bulannya. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2016 sampai tahun 2017, komposisi terbesar sumber daya ikan tuna terjadi pada bulan Januari, tepatnya pada tahun 2016, dan pada bulan November pada tahun 2017, yang mencapai hingga 20%. Nah, untuk kegiatan ekspor tuna itu sendiri, pasar internasional memiliki standar ukur ikan tertentu sebagai salah satu produk ekspor. Nah, ikan tuna untuk keperluan ekspor dalam bentuk beku biasanya dari spesies madidihang dan ikan tuna mata besar. Kedua sumber daya ini menjadi target penangkapan alat tangkap pancing ulur di perairan Majene. Selanjutnya, distribusi ukuran ikan yang tertangkap. Nah, dapat kita perhatikan dari grafik di sebelah kiri, jumlah ikan madidihang yang dicatat dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak 1.164 ekor. Yang ukuran panjang cagak terdistribusinya antara 26 sampai 195 cm dengan median berukuran 124 cm dan rata-rata 120,4 cm. Sedangkan pada grafik di sebelah kanan, jumlah ikan tuna mata besar yang diukur pada tahun 2016 sampai tahun 2017 itu sebanyak 26 ekor yang ukuran panjang cagak terdistribusinya antara 83 sampai 177 cm dengan median 177 cm dan rata-ratanya 150,7 cm. Untuk mengukur panjang cagak dapat dilihat dengan length at first capture atau ukuran pertama kali tertangkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pertama kali ikan madidihang yang tertangkap handline di Kabupaten Majene adalah 108,43 cm. Dapat dilihat pada gambar A, sedangkan ukuran LC tuna mata besar adalah 143,78 cm. Pada gambar B, informasi ukuran tuna mata besar yang tertangkap oleh handline masih jarang dipublikasikan karena proporsi sumber daya ikan tuna mata besar yang sangat kecil. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pancing ulur di Kabupaten Majene beroperasi selama 3-5 tahun penangkapan. Berdasarkan data sekunder pada PT OBI tahun 2005 sampai 2014 dan data primer pada 2015 sampai 2017, terlihat perkembangan laju tangkap semakin meningkat. Kapal dan alat tangkap yang digunakan di PT OBI dari tahun 2005 sampai 2017 cenderung sama. Pada 2005, laju tangkap pancing ulur sebesar 80 kg per kapal per trip meningkat menjadi 100 kg kapal per trip pada 2016. Pada 2017, terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 173 kg per kapal per trip. Di slide terakhir saya akan menjelaskan tentang keberlanjutan penangkapan ikan, yang mana kita tahu sebagai bangsa maritim, masa depan Indonesia bergantung dari pengelolaan laut agar dapat mensejahterakan, membangun sektor kelautan perikanan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, di slide ini ada kita lihat
tiga prinsip pembangunan kelautan dan perikanan. Yang pertama kedaulatan, yang kedua keberlanjutan, dan juga yang ketiga kesejahteraan. Mungkin kita bisa lihat di slide ini, kedaulatan yang maksudnya di sini kita dapat atau kita harus bisa menguasai kita harus bisa berdaulat yang mana yang maksudnya adalah menguasai di laut untuk mencegah pencurian ikan di wilayah kita. Yang kedua adalah keberlanjutan yang mana maksudnya konservasi untuk menjaga produktivitas yang mana adanya pemeliharaan atau perlindungan. Yang ketiga kesejahteraan, yang ini adalah kesejahteraan yang dimaksud adalah meningkatkan indikator ekonomi perikanan dan membentuk pulau mandiri yang mana ya kita harus mensejahterakan apapun yang ada di laut. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya ada 5 jurus Jokowi wujudkan poros maritim. Yang pertama adalah membangun budaya maritim, yang kedua meningkatkan diplomasi maritim, ketiga membentuk instruktur kelautan, yang keempat mengembangkan industri berkelanjutan, yang kelima memperkuat pertahanan laut. Nah, mungkin kita bisa lihat juga di slide ini ada juga target-target yang harus dicapai di tahun 2019. Nah, keberlanjutan penangkapan sumber daya ikan harus memperhatikan aspek lingkungan tempat penangkapan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek teknologi. Produk perikanan harus memperhatikan keberlanjutan penangkapan sumber daya ikan. Salah satunya adalah selektivitas alat tangkap. Alat tangkap pancing ulur lebih selektif dibandingkan dengan pursein karena ukuran sumber daya ikan yang tertangkap pursein lebih kecil daripada alat tangkap pancing ulur. Keberlanjutan sumber daya ikan akan berdampak terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi. Pengusahaan sumber daya ikan Laya Lestari akan menjamin keuntungan penangkapan hingga memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Keuntungan ekonomi berhubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat nelayan penangkap ikan. Karakteristik sosial nelayan skala kecil berpengaruh terhadap pola perilaku pengupayaan sumber daya ikan, sehingga diperlukan pendekatan sosial dalam pengelolaan nelayan skala kecil. Selain itu, kapal perikanan skala kecil mendominasi jumlah kapal di perairan Majene dengan kapasitas yang sangat kecil dan hasil penangkapan yang juga terbatas, serta dengan pendataan yang kurang memadai hingga konflik pemanfaat sumber daya ikan. Pemerintah terus berupaya memecahkan permasalahan ini, salah satunya dengan akses pasar seperti yang disebutkan dalam tujuan SDGs atau Sustainable Development Goal. Berdasarkan tujuan tersebut diharapkan keberlanjutan sumber daya ikan tuna, sosial dan ekonomi perikanan pancing ulur dapat terwujud. Kesimpulannya adalah saya bisa mengambil kesimpulan di sini. Penangkapan sumber daya ikan tuna dengan pancing ulur di perairan Majene merupakan perikanan skala kecil. Produk perikanan pancing didominasi oleh sumber daya ikan tuna, madidihang, dan tuna mata besar. Perkembangan laju penangkapan terlihat semakin meningkat yang mengindikasikan sumber daya ikan masih terjaga sehingga pemanfaatannya masih terus dikembangkan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.